Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita BTS tanggal 14 November. Jalur papan dek observasi pada jembatan gantung Fumei di Gunung Alishan kemarin mendadak patah saat rombongan wisata dari Miaoli berfoto bersama. Mengakibatkan 5 wisatawan berusia lanjut terjatuh ke tanah di bawahnya, 1 diantaranya meninggal. Pihak berwenang tidak menutup kemungkinan bahwa struktur kayu jembatan telah melapuk akibat curah hujan di area pegunungan akhir-akhir ini dan telah untuk sementara menutup jembatan tersebut. 5 wisatawan di atas jalur papan yang jatuh dari ketinggian 1 lantai segera dilarikan ke rumah sakit. Ada korban yang melangkah perlahan sambil menyanggah pinggangnya, ada juga yang terbaring di atas tandu. Tanggal 13 sore, jalur papan dek observasi pada jembatan gantung Fumei di desa Sanme Alishan tiba-tiba patah diduga akibat melapuk, menyebabkan 1 orang tewas dan 4 luka-luka. Anggota lainnya menyampaikan insiden tersebut terjadi saat mereka berdiri dan bersiap-siap untuk mengabadikan foto bersama. Jembatan ini dibangun pasca bencana Taifun Morakot, kemudian disumbang untuk dikelola dan dirawat oleh Dinas Pedesaan yang tidak menemukan kejanggalan atau paku yang mencuat saat melakukan cek bulan Agustus lalu. Pihaknya juga telah menjadwalkan reparasi dan tidak menutup kemungkinan bahwa struktur kayu jembatan tersebut melapuk akibat curah hujan di area pegunungan akhir-akhir ini. 山区一直下雨那个里面腐蚀还是怎么样，或者是因为昨天上去的人也很多，差不多10几个，可能有操纵的问题啊，这个部分还要厘清一下。 Dinas Pedesaan akan memberikan santunan sebesar 20.000 hingga 100.000 dolar Taiwan kepada korban tewas dan cedera. Juga segera menginvestigasi penyebab kecelakaan dan menekankan bahwa mereka akan bertanggung jawab secara penuh. Taifun skala menengah Usagi terus mendekati Taiwan. Biro Cuaca Pusat CWA selain mengeluarkan peringatan laut dini hari tadi juga mengingatkan warga Green Island, Orchid Island, Taitung dan Semenanjung Hengchun yang menghadap arah angin untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi angin kencang dan hujan deras yang dibawa Usagi. Laju pergerakan Taifun Usagi diperkirakan melambat setelah memasuki Selat Pasir, sementara kekuatannya akan melemah saat mendekati Taiwan. Namun Usagi diperkirakan tetap akan memengaruhi Taiwan dengan kekuatan Taifun skala menengah. Perihal apakah akan mendarat dan di mana titik pendaratannya masih terlalu pagi untuk diketahui dan ada sedikit perbedaan antara perakiraan mancanegara. Menurut proyeksi CWA, pusat Usagi akan memasuki Selat Pasir besok dan daratan Taiwan akan masuk lingkaran taifun paginya. Sebuah insiden penipuan harta dilaporkan terjadi di Matau, Tainan. Seorang perawat layanan ke rumah membawa lansia yang dirawatnya untuk meminjam uang sebesar 3 juta dolar Taiwan lebih dengan cara menggadai rumahnya. Setelah rumah itu diberintahkan dilelang, ada seorang pegawai lain dari agen layanan perawatan yang sama menyampaikan bahwa ia dapat membeli rumah tersebut seharga 3,7 juta dolar, sehingga pihak keluarga mencurigainya sebagai penipuan. Kasus ini sekarang telah diteruskan untuk diinvestigasi oleh pihak kejaksaan. Bulan Juni tahun lalu, seorang lansia yang mengalami penurunan daya ingatan dan tinggal sendirian ditipu oleh perawatnya dan dibawa ke sebuah perusahaan properti untuk meminjam uang dengan cara menggadai rumahnya sendiri. Setelah rumah dilelang, perawat mendapat pinjaman sebesar 3 juta dolar Taiwan. Kedua putri lansia baru mengetahui hal ini saat rumah tersebut dilelang. Saat itu seorang supervisor dari agensi yang sama menyampaikan bahwa ia dapat membeli rumah tersebut seharga 3,7 juta dolar, namun perkiraan harga rumah tersebut di pasaran setidaknya mencapai 10 juta dolar, sehingga pihak keluarga mencurigainya sebagai penipuan. Perawat yang terlibat kasus telah berhenti bekerja dan akan dijatuhi hukuman jika terbukti bersalah. Instansi perawatan jangka panjang mengingatkan akan pentingnya pemahaman terhadap demensia untuk mencegah lansia menjadi sasaran sindikat penipuan. 没有实质的证明，所以他在法律上他还是一个自然人，他是有自己所有控制权，或他可以决定自己所有一切，包含财产的部分，造成说后面的风险产生。 Populasi lansia di Taiwan semakin bertambah. Pihak instansi mengakui bahwa pedoman seleksi perawat layanan ke rumah merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh sebagian besar instansi. Perwakilan rakyat mengimbau Biro Sosial untuk lebih proaktif dalam mengawasi unit terkait untuk menangkal oknum nakal yang menyusup secara diam-diam untuk mengelabui lansia.
Lintasan di stasiun Tolio di Yunlin ditemukan dipenuhi cacing tanah kemarin pagi. Tidak hanya para atlet yang ketakutan, bahkan staf manajemen pun mengaku belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Situasi serupa di mana cacing memenuhi permukaan tanah juga terjadi di Meitu Road, distrik Sanmin, kota Kaohsiung. Kantong plastik ini sudah terisi penuh dengan cacing tanah, tapi yang menggeliat di tanah dan belum tersapu masih sangat banyak, memenuhi seluruh trek. Sebuah pertandingan dijadwalkan diadakan di Stadion Tolio di Kabupaten Yunlin tanggal 13. Tapi munculnya cacing tanah dalam jumlah besar di lapangan pada paginya telah mengejutkan para atlet dan staf manajemen. Situasi serupa juga dilaporkan terjadi di Meitu Road, distrik Sanmin, kota Kaohsiung. Para pakar mengatakan bahwa banyak faktor yang memengaruhi perilaku cacing tanah, termasuk kelembapan dan oksigen, dan adalah hal normal bagi cacing tanah untuk merangkak keluar ke permukaan tanah saat pergantian musim. Kementerian Ketenagakerjaan MOL baru-baru ini mendefinisikan bahwa pekerja dengan gaji tidak mencapai $31.000 tergolong kalangan bergaji rendah. Serikat Pegawai Negeri Bergaji Rendah kemarin berunjuk rasa di tengah hujan di depan kantor UN Eksekutif, menuntut kenaikan gaji pokok menjadi $40.000. UN Eksekutif kemudian merespons sedang mendorong kenaikan gaji bulanan pegawai tingkat dasar yang dikontrak pemerintah pusat hingga $31.449 mulai tahun depan. Serikat Pegawai Negeri Bergaji Rendah bersama 10 asosiasi terkait lainnya bersama-sama mengimbau pemerintah tidak seharusnya mengabaikan pegawai tingkat dasar di seluruh lembaga negara dalam upaya mengatasi masalah upah rendah di Taiwan. 我们公务机关的技工工友40年我们的俸点没有调过，像我已经年资30年的哈，我的薪水根本就不到4万块。 MOL mendefinisikan bahwa gaji pekerja yang tidak mencapai 2/3 upah rata-rata di Taiwan, yaitu sekitar $31.000, tergolong kalangan bergaji rendah. Pihak serikat menilai gaji yang melampaui $31.000 pun sulit untuk bertahan hidup. Mereka mengajukan permohonan agar pemerintah dapat meningkatkan gaji pokok pegawai negeri menjadi $40.000. 我们公司成立17年来几乎都没有调薪，一直到111年，通过我们不断的抗争，甚至用罢工的手段，才勉勉强强调薪到3万多左右。 Mulai tahun depan, UN Eksekutif meminta agar gaji bulanan pegawai tingkat dasar yang dikontrak pemerintah pusat seharusnya lebih tinggi 1,1 kali lipat dibandingkan upah terendah yang sah secara hukum, yaitu sekitar $31.449. Serikat Pegawai Negeri Bergaji Rendah telah mengirim undangan kepada UN Eksekutif di acara mereka dengan harapan agar aspirasi mereka dapat tersalurkan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.